Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan dari Prodi Teknik Informatika. Saya akan mempresentasikan hasil makalah yang berjudul Pentingnya Pendidikan Pesantren bagi Generasi Muda di Era Digital. Pesantren di era mode digital membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk budaya, pendidikan, teknologi, hingga moralitas. Namun generasi muda di era digital menghadapi berbagai tantangan aspek, seperti halnya degradasi moral, pergaulan bebas, individualisme, hingga pengaruh negatif media digital. Pesatnya perkembangan informasi menyebabkan generasi muda mudah terpapar budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai Islam dan budaya bangsa. Namun di tengah kondisi tersebut, pesantren hadir sebagai lembaga pendidikan Islam yang mampu mendidik akhlak-akhlak spiritualitas dan intelektualitas kepada generasi muda. Pesantren memiliki sistem pendidikan yang berbasis nilai keagamaan, keteladanan, kedisiplinan, dan pembentukan karakter. Maka dari itu, penting untuk memahami berbagai pendidikan pesantren, berperan dalam membentuk generasi muda yang berkarakter di era mode globalisasi. Pengertian pesantren. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang mengejarkan ilmu-ilmu agama dan nilai-nilai Islam secara mendalam. Seperti halnya kita di dalam pondok pesantren belajar tentang ilmu tasawuf, fikih, dan lain-lain. Ciri khas pesantren meliputi adanya kiai, yang dimana kiai tersebut adalah sosok pemimpin dalam pondok pesantren. Santri adalah murid yang belajar kepada sosok kiai tersebut. Pondok atau asrama, yang dimana pondok tersebut adalah tempat sarana untuk menampung para santri yang bermukim di pondok pesantren tersebut. Masjid adalah tempat kita untuk beribadah dan pengajaran kitab kuning, yang dimana pengajaran kitab kuning adalah prasarana dalam kita belajar kitab kuning tersebut. Pesantren tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi lebih menekankan pembentukan akhlak dan karakter. Tujuan pendidikan pesantren. Apa tujuan pendidikan pesantren? Satu, menanamkan akhlak mulia, yang dimana di dalam pondok pesantren santri ditata untuk menanamkan akhlak mulia kepada sesama teman atau lain-lain. Dua, membentuk generasi berilmu dan beriman, yang dimana di dalam pondok pesantren mencetak kader-kader generasi yang berilmu dan beriman, baik berilmu dalam ketuhanan maupun secara umum. Tiga, mengembangkan kemandirian dan kedisiplinan. Santri itu dikuku untuk memandirikan dan kedisiplinan. Empat, memperkuat komitmen santri terhadap nilai-nilai Islam. Yang dimana komitmen santri itu terhadap nilai-nilai Islam sangat berpengaruh. Globalisasi dan tantangan bagi generasi muda. Apa yang dimaksud globalisasi? Yaitu memungkinkan masuknya budaya luar tanpa batas. Tantangan yang muncul meliputi lunturnya moral dan etika, yang dimana sekarang ini sedang marak-maraknya moral dan etika anjlok. Meningkatkan hedonisme, yang dimana santri tersebut harus meningkatkan kepintaran intelektual. Pengaruh negatif media sosial, yang dimana kita sebagai santri harus tidak terpengaruh oleh media negatif seperti halnya VCS dan yang lain-lain. Kurangnya literasi spiritual dalam santri tersebut, yaitu harus mengedepankan pengetahuan sehingga tidak kurangnya literasi spiritual. Pola hidup konsumtif dan materialistik. Peran pesantren dalam membentuk karakter generasi muda itu seperti apa? Pembiasaan ibadah seperti halnya sholat, ngaji, dan zikir. Kedisiplinan hidup dengan jadwal teratur. Keteladanan dari kiai dan ustadz, yang dimana keteladanan dari kiai dan ustadz itu harus dikuku dan ditiru oleh suatu santri. Lingkungan religius yang mendorong akhlak mulia, pengetahuan spiritual sehingga generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, seperti halnya video-video negatif yang tidak senonoh
yang tidak sesuai dengan norma-norma keislaman. Sistem pendidikan pesantren di era digital. Pesantren kini banyak menggabungkan kurikulum diniyah dan kurikulum umum, seperti halnya komputer, dan lain-lain. Pesantren sebagai benteng moral dan spiritual. Pesantren memiliki sistem kehidupan yang menjaga generasi muda dari dampak negatif era globalisasi. Mereka dibina agar memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, sosial, dan emosional. Kelebihan pendidikan pesantren. Pendidikan karakter yang kuat, pembiasaan ibadah sepanjang hari, mental yang tahan terhadap tantangan, interaksi sosial yang intens, lingkungan jauh dari pergaulan bebas, yang dimana di dalam pondok pesantren tersebut, yaitu jauh dari pergaulan bebas. Seperti halnya kita di dalam lingkungan pergaulan bebas, kita terpengaruh oleh budaya-budaya asing. Inovasi dan transformasi pesantren di era digital, yang dimana beberapa inovasi pesantren meliputi penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Seperti halnya kita dalam pondok pesantren diajarkan tentang ngoding komputer. Yang kedua, pembukaan jurusan umum. Seperti halnya di dalam pondok pesantren sudah ada jurusan IPA dan IPS. Program entrepreneur dan keterampilan. Digitalisasi kitab kuning, yang dimana di dalam pondok pesantren itu kita belajar kitab kuning, pelatihan soft skill dan leadership, yang dimana kita sebagai santri itu harus mengedepankan soft skill dan leadership. Hambatan dan solusi pengembangan pesantren, yang dimana saya sudah menerangkan dari atas. Kini kita sampai kepada hambatan dan solusi pengembangan pesantren. Hambatan pesantren meliputi dari kurangnya fasilitas, minimnya pemanfaatan teknologi, persepsi pesantren yang masih dianggap tradisional. Jadi solusinya bagaimana untuk mengatasi hambatan tersebut? Yaitu dengan meningkatkan sarana pelatihan teknologi bagi guru dan integrasi kurikulum umum dan diniyah. Yang dimana di dalam pondok pesantren itu ada kurikulum umum dan diniyah. Yang dimana tersebut itu banding rata 50-50. Kesimpulan, pendidikan pesantren memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang berakhlak, berilmu, dan siap menghadapi tantangan globalisasi. Di tengah derasnya arus budaya asing, pesantren menjadi benteng moral yang menanamkan nilai-nilai Islam, serta membentuk kepribadian yang kuat. Transformasi pesantren di era modern menjadikannya lembaga pendidikan yang relevan sepanjang masa. Cukup sekian dari pembahasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.